Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah semata. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita membenahi diri kita dengan selalu senantiasa mengadakan sebuah perubahan melalui trik mengikuti sepak terjang yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa berjalan sesuai prosedur yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya bukan karena petunjuk Allah, bukan karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barangkali kita tidak mengantarkan diri kita untuk mengisi daripada kehidupan kita ini dengan mempelajari aturan-aturan yang diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kita pahami. Setelah itu kita laksanakan mana perintah yang harus kita kuatkan pelaksanaan kegiatan perintah itu, mana larangan yang harus kita filter, kemudian kita saring dan kita buang, tidak boleh ikut bersama kita. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah gariskan, Allah telah ultimatumkan kepada diri kita. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan komponen jin kemudian komponen manusia, kedua daripada komponen ini Allah ciptakan hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kunci keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan hidup kita di dunia, apatah lagi nanti kelak di akhirat, adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan masalah ibadah, kita sebagai orang muslim tentu punya kewajiban, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu yang terdiri dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ini harus kita kerjakan karena menjadi sebuah kewajiban bagi diri kita. Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita benar-benar menjaga sholat 5 waktu kita, sebelum kita benar-benar bermanfaat untuk orang banyak, sebelum kita berbuat terus-menerus kebaikan, agar dengan perbuatan kebaikan itu dapat menompang kehidupan kita untuk menjadikan kita bahagia kelak di akhirat nanti. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita tidak membahas jauh-jauh tentang masalah sholat 5 waktu. Daripada fadilah yang kita dapatkan ketika kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, kami ingin memberikan contoh sedikit terkait dengan masalah salat sunnah yang ketika kita konsisten mengerjakannya,
maka Allah memberikan ganjaran kebahagiaan, kesuksesan hidup kepada kita yang sangat spektakuler. Kita lihat hadis dari Nabi SAW terkait dengan siapa yang dia mampu menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Apa hadisnya? Rasulullah SAW menegaskan, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Perhatikan, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia, lebih afdal, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka jangan sampai kita melalaikan daripada melaksanakan qabliyah sebelum subuh, ya. Jadi kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang dia konsisten, istiqomah, terus menerus melakukan, terus menerus mengerjakan 4 rakaat sebelum melaksanakan salat duhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat setelah melaksanakan salat duhur, haramallahu 'alan nar, maka Allah memberikan keistimewaan yang sangat sempurna kepada dirinya, yaitu dibebaskan dirinya daripada terbakarnya dirinya ke dalam api neraka. Jadi Allah tegaskan, haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Kita lihat 2 hadis terkait dengan masalah sholat sunnah. Yang pertama, mengingatkan kita tentang bagaimana keutamaan daripada 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelum melaksanakan salat duhur, 4 rakaat setelah melaksanakan salat duhur, mendatangkan penjagaan Allah yang ketat pada diri kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan, sekali lagi mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasad kita. Maka mari kita gunakan akal kita, kita gunakan pemikiran kita gunakan kedewasaan kita untuk bersama-sama mentadaburi secara baik dan secara bijaksana bahwa dengan melaksanakan sholat sunnah kita bisa meraih seisi dunia ini. Kemudian melaksanakan sholat sunnah dengan konsisten pada 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Apatah lagi saudara dengan sholat 5 waktu yang kita jalani, yang kita kerjakan secara istiqomah. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan sampai meninggalkan yang namanya kewajiban kita. Setelah kita akil balik, maka konsisten dan terus istiqomah menjaga sholat 5 waktu, sebab keuntungannya lebih dahsyat dibandingkan dengan keuntungan yang ada pada sholat sunnah yang ketika kita istiqomah mengerjakan dan melakukannya. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsep sederhana yang kita pahami dari mahwal Islam, apa itu Islam? An ta'budallaha wa la tusyrika bihi, kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa tuqimas shalah, dengan melaksanakan ibadah salat. Hadis ini menginformasikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah salat adalah merupakan sebuah kewajiban
yang tidak bisa ditawar-menawar lagi oleh setiap insan, khususnya mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Maka setelah akil balik, dia punya kewajiban melakukan ibadah salat. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab konsep ibadah adalah merupakan sebuah konsep yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak bisa kita abaikan, karena dengan kondisi yang demikian akan mengantarkan diri kita menuju kepada kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah sisa kehidupan kita ini untuk selalu senantiasa memperbaiki diri kita dengan menata kembali kehidupan kita melalui kedisiplinan kita terhadap pelaksanaan salat 5 waktu kita. Jangan kita tinggalkan, sebab melaksanakan salat sunnah saja memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, apatah lagi melaksanakan salat 5 waktu. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa berupaya, berusaha taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.